السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام فأصبحنا مسلمين، وغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا المؤمنين، وأمرنا بالعبادة لنكون من المتقين. فنحمد الله تعالى حمدا كما علمنا أن نحمده، ونشكره شكرا كما علمنا أن نشكره. اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم على أفضل الرسول والأنبياء من المرسلين، النبي الأمين الرسول المبين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita menjadi muslim yang beriman dan berusaha meningkatkan iman kita sehingga menjadi hamba yang bertakwa dengan mengawali menunaikan salat subuh berjamaah di masjid ini. Orang takwa yang punya iman itu pertama kali disebutkan oleh Allah cirinya gemar menunaikan ibadah dan diawali dengan salat. Disebutkan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Muttaqin itu orang takwa. Siapa orang takwa ini? Di ayat ketiganya diberikan ciri alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia selalu memelihara dan meningkatkan imannya di setiap saat. Beda antara amanu dengan yu'minun. Amanu itu fi'il madhi, menunjuk pada sesuatu yang telah didapatkan. Jadi kalau kita telah berislam, telah bersyahadat, dapatkan keislaman kita, maka nama kita kemudian dirubah oleh Allah dari ya ayyuhan nas, hei manusia biasa, menjadi ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang telah memperoleh iman. Disebutkan kalimat ini setidaknya 68 kali dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau sudah punya iman, maka diberikan petunjuk oleh Allah, jagalah iman itu, terus tingkatkan, naikkan levelnya, naikkan. Maka ketika diminta menaikkan itu, dirubah kalimatnya menggunakan bentuk fi'il mudhari. Ya, amana yu'minu. Yu'minu untuk satu orang, karena yang beriman banyak dijamakkan dengan un di akhirnya, yu'minun. Jadi kalau ada kalimat yu'minun, itu artinya terus naikkan imannya, naikkan levelnya. Ya, mudhari itu bermakna hali wal istiqbal. Ya, dan juga istimrar, sesuatu yang berlangsung sekarang terus menerus dan nanti sampai kapanpun di masa yang akan datang. Jadi kata Allah, jangan biarkan iman kita mengendap di lisan saja ketika mengucapkan syahadat. Tembuskan ke dalam jiwa dan latih untuk terus meningkat sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Naikkan terus. Bagaimana menaikkannya? Dengan amal saleh. Karena itu setelah kalimat iman tadi ada amal saleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Amal saleh pertama adalah salat. Kalimat iman dalam Al-Quran seringkali disusul dengan amal saleh. Ya, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud. Tapi amal saleh yang paling dasar itu salat. Salat yang paling menentukan apakah baik tidak amalan yang lainnya. Alhamdulillah, kalau baru bangun kita tidur, kemudian dipanggil dengan suara adzan, kita respon dengan salat, ini menunjukkan iman kita masih tertanam dalam jiwa. Dan berbahagialah ketika iman itu diwujudkan dalam bentuk salat, terpanggil kita menunaikan salat berjamaah. Berjamaah tingkatnya lebih tinggi dibanding sendirian. Salatul jamaati afdalu min salatil fardi, ya, bi 27 darajah.
Salat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sendirian. Pahalanya 27, yang sendirian 1. 1 nilainya 10. Di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan 1 kali hasanah, perbuatan baik, maka nilainya 10. Salat disebut dengan hasanah. Quran surah ke-11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan salat di antara 2 ujung siang sampai dengan ke malam, termasuk subuhnya. Sungguh salat itu jika dikerjakan keseluruhannya, kata Allah, itu namanya hasanat. Bentuk jamak dari hasanah. Setiap perbuatan hasanah disebutkan di Quran surah Al-An'am tadi ayat 160, poinnya 10. Jadi kalau Anda kerjakan sekali salat dapat poin 10. Tapi kalau berjamaah kalikan 27, 270. 270. Masya Allah, baru bangun tidur, salatnya berjamaah, berarti levelnya naik daripada iman yang standar. Kalau dikerjakan di masjid, di hadis Muslim, baru datang saja belum salatnya sudah mendapatkan 25 poin lagi. Jarak poinnya kata Nabi, 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Itu belum salatnya. Baru datang, kemudian dia niat untuk ibadah, sudah mendapatkan 25. Nah, saya ingin bersyukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian orang yang hidup di muka bumi, maka kali ini kita diberi kesempatan langsung menunaikan salatnya, pembuktian iman kita dengan cara berjamaah dan ditunaikan di masjid. Maka jaga kemudian level ini, jangan Anda turunkan lagi di kesempatan salat berikutnya. Kadang-kadang subuhnya Allah sudah naikkan ke level tertinggi, zuhurnya Anda turunkan. Kalau subuh bisa berjamaah, kenapa zuhurnya salat sendirian? Kalau memungkinkan kita kejar jamaah, ambil levelnya, pertahankan kemudian. Apalagi tadi diingatkan dengan dibacakan surah Hud, surah ke-11, tadi imam bacakan dari ayat ke-86 sampai dengan ayat 95. Di situ kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri baik-baik. Jangan sampai banyak berbuat salah seperti kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut. Kalau ada orang mengingatkan seperti Nabi Syuaib mengingatkan umatnya, maka jangan sampai kemudian kita melecehkan orang yang mengingatkan itu. Dulu para nabi mengingatkan, sekarang ada ustaz-ustaz, ada para ulama, ada kiai, ada habaib. Kata Allah, jangan lihat latar belakang mereka dari status sosialnya. Nabi Syuaib pernah disoal, engkau kan keluarganya keluarga biasa, bukan keluarga terhormat, ngapain mengingatkan kami? Jadi ada orang-orang yang merasa status sosialnya tinggi sehingga tidak butuh dengan peringatan. Itu sudah ada di masanya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya. Apa yang terjadi kata Nabi Syuaib? Maka siapa yang lebih tinggi dibandingkan dengan Allah? Allah yang menitipkan padamu kekayaan, Allah yang menitipkan padamu kedudukan. Allah mengutus aku untuk mengingatkan engkau bagaimana cara menempatkan kedudukan dan kekayaan itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Anda menyoal saya, kata Nabi Syuaib, maka sama dengan Anda menyoal Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengutus saya. Karena itu teman-teman sekalian, diingatkan dalam ayat tadi kepada 2 hal. Pertama, kepada setiap pendakwah, ya, juga kalangan ustaz, para ulama, para habaib, para kiai, untuk memperbaiki niat, untuk meniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. In uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah, di ayat 88-nya. Kata Nabi Syuaib di lisannya alaihi salam, tidak ada niat dari setiap orang yang mengajak untuk mendekat kepada Allah kecuali niat utamanya islah. Ikhlas karena Allah untuk memperbaiki diri dan memperbaiki umat. Arahkan kepada umat. Ya, bukan datang kemudian untuk mengajar mengharapkan status sosial, popularitas, cari amplop, cari jamaah dan sebagainya. Perbaiki niat. Karena itu antum dorong ustaz didoakan. Doakan para ustaz, doakan kami, doakan saya supaya ikhlas, ya, tidak fokus pada urusan dunia, hanya berlomba cari jamaah, cari popularitas, ya, mencari materi dan sebagainya. Ikhlas, mintakan. Demikian juga dengan antum, islah itu artinya, ya, wazannya bukan dari salaha, tapi aslaha yuslihu. Kalau salaha sudah baik, tapi kalau aslaha selalu berusaha baik. Aslaha yuslihu, selalu berusaha baik. Jadi usahakan, kata Al-Quran, setiap ada waktu berganti lebih baik daripada sebelumnya. Coba cek yang kemarin, ya, antum jamaah berapa kali kemarin? Dari sholat 5 waktu ukur subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh jamaah enggak? Ya, zuhur jamaah enggak? Sampai dengan asar, maghrib, isya. Kalau tahu kemarin dari 5 waktu cuma 3 yang jamaah, maka sekarang siapkan 5-5-nya jamaah. Lebih baik daripada kemarin. Kemarin baca Quran berapa ayat?
2 ayat, 3 ayat, 1 halaman, 2 halaman. Lebih baik daripada kemarin. Kemarin 1 ayat, sekarang 2 ayat. Kemarin 1 halaman, sekarang 2 halaman. Jadi kalau Allah berikan sekarang untuk memperbaiki yang kemarin, belum dimanfaatkan juga, Anda butuh berapa hari lagi untuk bisa merubah diri lebih baik. Karena perlombaannya semakin hari, itu semakin ketat Pak, Bu. Ini sekarang saya perhatikan ada peserta karantina aja, umurnya masih muda. Anda bayangkan dalam 11 hari, dia sudah menghafal 24 juz. Anak masih muda. Ada anak 9 tahun, 10 tahun, 16 tahun, menghafal Quran, berusaha untuk mendapatkan Quran, untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjuang 11 hari, dapat 24 juz. Anda diberikan 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 40 tahun, 50 tahun, untuk baca aja belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? Dan Anda mengharapkan surga gitu. Itu mahal. Butuh perjuangan. Jadi kalau sudah puluhan tahun belum bisa memperbaiki diri, ya apa yang Anda banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perjuangannya semakin ketat. Perlombaannya sengit. Jadi kalau kita nggak mulai sekarang, tertinggal. Dan butuh berapa lama lagi? Maka itu kita selalu diajarkan doa yang tersambung dalam riwayat yang sahih ya kepada orang-orang sebelumnya. Allahumma asli ahwalana, Allahumma asli ahwalana. Karena selalu dalam Al-Quran ketika kita ingin kembali kepada Allah, diikuti kalimat islah. Taba wa aslaha, taba wa aslaha. Orang taubat itu selalu islah, memperbaiki dirinya. Karena itu sebelum kita memulai kajian, kita coba ingin kuatkan dulu keimanan kita kepada Allah dengan komitmen. Setiap ada waktu berganti, jangan tunggu esok hari. Rencanakan buat nanti. Siang, apa yang Anda akan kerjakan dari amal saleh. Asar, ada rencana amalan apa? Tuliskan. Kalau perlu bikin kalender kegiatan kita. Bikin tahapan jangka pendeknya, menengahnya, jangka panjangnya. Apa yang akan kita lakukan di hari ini? Besok apa yang akan kita kerjakan? Untuk pekan depan seperti apa? Rencanakan dulu. Ketika kita niatkan, pahala dituliskan. Walaupun amal itu belum kita kerjakan. Niatkan malam ini insya Allah saya tahajud. Begitu maghrib meninggal. Tapi beruntungnya kita kalimat Nabi SAW di Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama. Riwayat dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata pahala dituliskan bukan pada amal yang telah kita kerjakan. Itu bonusnya. Tapi pada niat yang telah kita tanamkan. Itu awal mula pahala diberikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sungguh semua perbuatan yang kita kerjakan itu. Perhatikan detailnya kalimat Nabi, diksinya indah tuh. Kata Nabi, "Ana afsahul Arab baina anni min Quraisy." Saya orang Arab yang paling fasih. Orang Arab yang paling fasih itu otomatis pembicaraannya selalu lekat dengan balaghah. Balaghah memiliki 3 jenis turunan ilmu. Ya, ada ma'ani, 2 bayan, 3 badi'ah. Ma'ani adalah memilih diksi, pilihan kata yang sesuai dengan konteks. Pas pilihannya. Nabi tidak mengatakan innamal af'alu. Tapi Nabi mengatakan innamal a'malu. Innamal a'malu. Ingat, beda antara a'mal dengan af'al. A'mal jamak dari kata amal. Af'al jamak dari kata fa'al. Amal itu kalau disertakan atau ditunjukkan pada perbuatan, itu umumnya mengacu pada perbuatan makhluk, hamba, yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau disebutkan kalimat amal, jamak dari kata amal. Tidak disebutkan kata amal kecuali menunjuk pada perbuatan makhluk. Makhluk, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kalimat fa'al, itu khususnya hanya ditujukan kepada Khaliq Allah saja. Kalau disebutkan pada hamba, berarti menunjuk pada perbuatan negatif. Hanya disebutkan pada perbuatan Allah saja. Karena itu di Quran disebutkan wallahu yaf'alu ma yurid, bukan ya'malu. Karena perbuatan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun. Tapi manusia menggunakan kalimat amal. Amal. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Menggunakan amal. Kenapa disebut amal? Karena semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaknya disebut amal. Amal terbagi 2. Yang baik disebut amal saleh, yang jelek disebut dengan amal salah, sayyi'at, ya. Ingat, yang baik adalah saleh, yang salah disebut sayyi atau sayyi'at.
Karena terbagi dua, maka diingatkan oleh Allah. Yang baik diperlihatkan khairan yarah, yang buruk ditampakkan syarran yarah. Mumpung masih hidup, tutup yang salah dengan yang soleh. Karena semua itu akan ditampakkan. Anda silahkan sekarang punya pilihan. Berbuat soleh, silahkan. Salah, pilihan. Tapi ada resikonya. Satu saat akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo silahkan. Mau maksiat di kantor, di kamar sendirian, di ruangan yang tertutup. Sekarang merasa aman, besok nampak. Sekarang yang tahu cuman Anda, besok dibuka semuka langit dan bumi akan mengetahui perbuatan Anda. Anda nggak percaya urusan Anda sekarang, besok tampak. Apa yang Anda kerjakan maksiat diam-diam itu? Atau ada yang berkomplot berbicara dalam keburukan, tampak semuanya. Oh, rupa-rupanya begini, semua muka langit dan bumi tahu. Tadinya tertutup tuh. Dibuka kemudian oleh Allah. Dia tuh kelihatan rajin ikut ta'lim. Ternyata pencuri juga. Ternyata maksiat juga. Ternyata orang ini kriminal juga. Dibuka. Karena itu sebelum itu ditampakkan, edit dari sekarang film kita nanti. Kalimat-kalimat buruk dubbing. Cari kata-kata yang baik. Adegan-adegan yang buruk sensor dengan taubat. Minta kepada Allah dihapuskan itu. Wa yukaffir anhu sayyi'atihim. Dihapus oleh Allah semua keburukannya. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan cara memulai itu tidak ada yang lain kecuali dengan pengetahuan, ilmu. Orang tobat tanpa ilmu, mustahil tobatnya bisa sempurna. Orang ibadah tanpa ilmu, mustahil ibadahnya sempurna. Karena itu orang bersyahadat pun, kalimat pertama perintah dari Al-Quran untuk mencari ilmu guna menguatkan syahadatnya. Quran surah ke-47 ayat ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Fil amr, ketahuilah. Kalau diteruskan dengan terjemahan sorafnya, maka mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau tak ada ilmu, nanti syahadatnya cuma di lisan. Karena di lisan, maka bisa dirubah dengan kalimat-kalimat lain yang muncul ke lisan kita. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Tidak cukup syahadat cuma di lisan, tapi harus ditembuskan ke dalam jiwa. Qalatil a'rabu amanna. Sebagian orang Arab Badui berkata, kami beriman. Qul, kata Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan dulu, baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu artinya baru syahadat. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum sampai ke dalam jiwanya. Kalau iman mau sampai ke dalam jiwa, maka isi dengan pengetahuan. Isi dengan ilmu. Jadi kalau imannya sudah sampai ke jiwa, cirinya begini nih. Iman masuk ke dalam hati. Nanti iman yang di hati ini akan membimbing tubuh untuk beramal soleh. Mata, kalau ada iman di mata kita, nanti iman ini akan naik ke mata. Membimbing mata, nih bagaimana cara melihat yang benar. Makanya mata ketika melihat disebutkan imannya dulu. Quran surah 24 ayat 30 itu laki-laki. 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang beriman, yaghuddu min absarihim. Imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik dan memalingkan pandangan itu dari yang tidak baik. Wa qul lil mu'minati, katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, yaghuddna min absarihinna. Maka iman dalam jiwanya itu akan membimbing matanya hanya melihat yang baik saja. Jadi kalau di mata kita ini dibimbing oleh iman, arahnya semua baik pandangan. Yang jelek dialihkan. Makanya senang lihat masjid. Senang orang beramal soleh kita lihat. Senang memandang Al-Quran. Senang memandang wajah orang-orang soleh. Karena matanya itu dibimbing iman. Tapi kalau imannya tipis atau tidak ada iman, maka mata ini nggak ada arahnya, Pak, Bu. Semua dilihat. Bahkan maksiat pun ada yang menikmati. Gambar-gambar buruk dinikmati. Berpaling susah. Kalau ada iman gampang. Lihat WhatsApp, media sosial, gambar gak bagus, astagfirullah, tutup. Apa nih berita gak benar. Bahkan handphonenya kadang dibeginikan tuh. Ya. Tapi kalau imannya tipis, memang lisannya istighfar, tapi matanya gak belok-belok. Astagfirullah. Zaman sekarang memang ada-ada aja. Astagfirullah. Astagfirullah cuman begini gitu. Ya. Lisan juga begitu.
Ya ayyuhalladzina amanu la yasraq qaumun qaum, ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jadi imannya dulu, iman. Nah kalau imannya tipis, apalagi cuma di lisan nih, nggak sampai ke jiwa, nggak jadi bimbingan, kadang-kadang bisa keluar lagi dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Makanya dikasih sarimi, pindah agama. Tuh. Diberikan kata-kata lain yang cuma di lisan, aku mencintaimu, murtad. Kok bisa gitu? Ya. Saya kemarin baru dari Inggris, berapa tempat. Inggris kan kota maju, ya, negara maju. Kotanya juga Manchester, di London, kota maju-maju. Di Kanada berapa waktu lalu juga maju. Ya, di New Zealand maju. Itu Masya Allah di negara maju, banyak yang masuk Islam. Saya dapat berita kemarin, di salah satu tempat saja di London, itu sehari 2 orang minimalnya masuk Islam. Sehari. Di New Zealand setelah peristiwa di Christchurch itu, ya banyak masuk Islam. Dia Anda bayangkan, di negara yang maju, lebih maju dari Indonesia, pada masuk Islam. Jadi kalau di Indonesia yang tidak lebih maju dibandingkan dengan Inggris, belum maju dibanding Kanada, ada yang keluar dari Islam, aneh. Aneh, karena yang maju-maju pada masuk ke Islam. Nah, makanya cari ilmu untuk menguatkan itu. Dan dalam berilmu pun, teman-teman sekalian, ada bimbingannya, ada ilmunya lagi. Jadi ilmu dibimbing oleh ilmu lagi. Untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, bagaimana supaya cepat dipahami, sampai ke jiwa, mudah diamalkan. Karena ada orang yang belajarnya susah juga ngamalkan. Ada orang yang gampang mencernanya, sulit mengamalkan. Ada yang begitu. Coba lihat nih, yang banyak bermasalah sekarang kan gelarnya tinggi-tinggi. S1, S2, S3, ada yang doktor, ada yang profesor. Ya, ilmunya kan banyak. Tapi ilmu yang dia kuasai belum bisa diaktualisasikan dalam bentuk amal. Ujung-ujungnya ada yang pesantren, suka miskin, kan? Ya, ada yang di pondok bambu, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena ilmu yang didapatkan tadi tidak disertai dengan ilmu lain dalam mengiringinya. Jadi Islam menyeimbangkan, ilmunya cepat sampai, mudah dipahami, dan juga gampang diamalkan dalam kehidupan. Termasuk ilmu agama. Ada yang belajarnya hafal Al-Fatihah. Ya, hafal surat-surat, hafal ruku, hafal sujud, bacaan semua hafal. Cuman saat dipraktekkan nggak sempurna. Kenapa? Karena menghafal ilmunya tidak dengan ilmu lain untuk membenarkan apa yang ia pelajari. Akhirnya lahirlah kemudian para pemilik ilmu yang tidak sempurna dalam amalannya. Saking hafalnya, Anda bayangkan, orang yang tarawih 11 rakaat saja 1 jam, ini yang 23 rakaat 7 menit. Itu yang saya maksudkan. Ya. Yuk kita mulai. Ada banyak karya para ulama tentang ilmu, cara kita mempelajari ilmu, atau disebut dengan adab dalam menuntut ilmu. Dan di antara sekian karya itu, kita telah fokuskan dalam kurikulum kita, pembahasan di subuh di Al-Azhar ini, untuk membahas kitab Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, yaitu Adabul Alim wal Muta'allim. Kali ini kita sampai ke halaman 15, masih dalam keutamaan ilmu, orang berilmu, dan orang-orang yang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini dalam rangka, kembalikan ke judul topiknya ya. Di topiknya itu tentang keutamaan atau keistimewaan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mengajarkan pengetahuan setelah ia pelajari sebelumnya. Dia ada 3 golongan di sini. Ya, 1 orang berilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, yang sedang belajar. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kembali apa yang ia telah pelajari. Jadi 3 golongan di sini ya. Yang belajar, sudah itu dia dapat ilmu. Yang belajar disebut dengan muta'allim. Ya, yang belajar disebut dengan muta'allim. Kalau sudah dapat ilmunya, disebut alim namanya. Ya, alim. Kalau mengajarkan kembali ilmunya, disebut muallim namanya. Jelas ya? Ada muta'allim, ada alim, ada muallim. Jadi kalau ada yang menyebutkan Masya Allah muallim artinya orang yang mengajarkan ilmunya. Kalau ada alim, jama' alim itu ulama, itu jama'nya. Ya, saya tuliskan supaya kita pahami dengan baik ya. Bismillah. Jazakallah khair. Jadi
Ini ada muta'allim, orang yang belajar. Saya tulis dulu karena nanti kalimat ini saya akan perjelas ya. Muta'allim. Baik. Satu, ini orang yang belajar. Pembelajar. Saya tuliskan karena nanti hadis berikutnya kita akan menemukan kalimat-kalimat ini. Yang kedua, kalau dia sudah belajar, dia dapatkan ilmunya, maka dirubah kalimatnya menjadi alim. Ini termasuk bahasa Nabi dan bahasa Al-Quran. Alim. Wah, Masya Allah. Awas, awas, saya ingin luruskan dulu ya. Nah, ini berarti orang yang punya ilmu, pemilik ilmu. Awas. Dia alim banget, alim. Ya. Nah, alim yang dimaksudkan itu bukan rajin ibadah. Karena ada orang menyebut orang rajin tahajud, kan? Orang rajin puasa, rajin baca Al-Quran, terus disebut dia orangnya alim, gitu kan? Nah, alim di sini, kalau dalam pengertian bahasa Arab, bukan itu yang dimaksudkan. Jadi awalnya yang dimaksudkan bukan orang yang senang ibadah, bukan. Alim di sini orang yang punya pengetahuan. Jelas, yang pengetahuan ini boleh jadi kemudian dipakai dalam ibadahnya. Di sholat, tahu ilmunya, cara sholat yang benar. Ya, takbir, dia tahu apakah mengangkat kemudian setinggi bahunya sejajar hadwaman kibaihi, ataukah sejajar dengan daun telinganya. Bahkan dia gali hadisnya. Oh, yang ini dari Abu Hurairah, dari Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang ini dari Imam An-Nasa'i, nomor hadis 1101. Ya, dicari sama dia tuh. Sampai dengan takbir diucapkan Allahu Akbar, ini di Abu Daud. Sampai tangan disimpan di mana, tahu betul. Jadi dia beribadah dengan ilmunya yang bersanad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu alim. Kalau cuma ibadah tapi tidak tahu dasar ilmunya, cuma dapat informasi takbir angkat begini, ucapkan Allahu Akbar, ruku ucapkan ini, sujud ucapkan ini, maka namanya disebut abid. Abid. Tuh. Jamaknya disebut abidin. Ya, Haji Abidin. Atas biaya dinas. Nah, itu bukan yang itu ya. Nah, ini abid. Jadi kalau Anda ingin menyebutkan alim, itu artinya orang yang punya ilmu, pengetahuan. Jamaknya disebut ulama. Ya. Jamaknya disebut ulama. Jadi ulama itu sebetulnya bentuk jamak. Mufradnya, singularnya disebut dengan alim. Dia seorang ulama. Bukan. Dia seorang alim. Mereka ulama. Majlis Ulama Indonesia. Di majlis itu orang-orang alim berkumpul. Di majlis itu para pemilik ilmu berkumpul. Makanya kalau ingin tanya fatwa, tanya ke majlis ulama. Lihat fatwanya. Ada alim di bidang tafsir, alimul tafsir, alimul Quran, alimul hadis, alimul fiqih, alim usul fiqih, alim qawaid fiqih. Kumpul semua di situ. Karena kumpul orang-orang alim dijamakkan namanya ulama. Jelas? Kalau ulama ini mengajarkan kembali ilmu-ilmu mereka, maka kemudian katanya berubah pada yang ketiga, namanya muallim. Saya jelaskan dulu ini, muallim. Muallim. Nah, ini pengajar yang mengamalkan kembali ilmunya. Jadi di bab ini Syekh Hasim ya, ingin menampilkan tentang pujian-pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang keistimewaan khususnya 3 golongan ini. Nanti kita temukan ada yang keempat, nanti kita akan lihat ya. Teman-teman, jadi oleh Nabi orang-orang yang senang belajar, orang-orang yang telah tahu pengetahuan, dan orang-orang yang mengajarkan pengetahuan itu oleh Nabi diistimewakan dibandingkan dengan kalangan-kalangan biasa. Jadi kalau Anda masuk satu di antara 3 ini, atau nanti ada golongan yang keempat menjadi bagian dari ini, maka berbahagialah karena Anda termasuk golongan yang dipuji dan diistimewakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang muji Adi Hidayat, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Karena boleh jadi menurut ukuran ustadz lain, apa yang disampaikan seorang Adi Hidayat bisa berbeda. Tapi kalau yang memuji Nabi, seorang manusia mulia, yang bahkan langsung dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau akhlakmu begitu mulia,
Ibadahnya luar biasa sampai disebut Ahmad oleh Nabi Isa. Min ba'di ismuhu Ahmad. Quran surah 61 ayat yang ke-6. Ahmad itu kan menunjuk pada sifat ibadah yang tinggi. Ibadahnya. Dari kata hamid. Jadi kalau disebutkan hamid, artinya yang rajin di satu aspek ibadah. Misal, maaf ya, ada orang rajin tahajud. Tapi untuk puasa sunnah belum konsisten. Itu hamid. Tapi kalau orang rajin puasanya, rajin tahajudnya, rajin baca Al-Qur'annya, rajin sedekahnya, maka dirubah jadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Ya, bentuk mubalaghah, af'al tafdhil untuk menunjuk keutamaan. Dari Hamid jadi Ahmad. Ahmad. Kalau ingin menunjuk pada aspek sosialnya, ya, maaf, rajin berbagi, jujur, sabar, tawadhu, rendah hati, ya. Maka kalimatnya kalau di satu aspek saja disebut Mahmud namanya. Mahmud. Orangnya jujur tapi kurang sabaran. Jujur iya, sabar enggak. Ya. Misal, itu satu aspek disebut apa? Mahmud. Sabar iya, jujur enggak. Ya. Sabar memang, cuman sabarnya dipakai untuk mencuri. Yuk, sabar nungguin orang takbir. Begitu takbir ambil tasnya, gitu kan? Ya. Nah, itu satu bagian. Tapi kalau kemudian digunakan pada aspek yang baik seluruhnya dan banyak terkumpul, maka dirubah kalimatnya menjadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah. Dari Mahmud jadi Muhammad. Dan Nabi Muhammad memiliki keduanya, Muhammad dan Ahmad. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, dan Quran surah ke-47 ya dengan namanya ayat yang kedua, serta Quran surah ke-48 ayat ke-29. Muhammadur Rasulullah. Dengan Ahmad sekali disebutkan. Jadi Muhammad menunjuk aspek sosial, Ahmad menunjuk aspek untuk ibadahnya, ritual. Dua-duanya sempurna. Tinggi sampai kata Nabi Isa. Nabi Isa kenapa menyebut Ahmad? Karena Nabi Isa itu punya kemiripan di aspek Muhammad. Baik pribadinya. Sangat mulia, ajaran kasihnya tinggi. Nabi Isa Al-Masih, Yesus, seorang nabi, manusia, nabi, itu punya kemuliaan, di antaranya sifat kasih sayang yang dalam. Ajaran kasihnya tinggi. Makanya saya sering katakan sebuah kisah, beliau lewat dengan murid-muridnya, begitu lewat kemudian, di samping satu sungai, yang sedang mengalir itu ada bangkai binatang, yang sudah membusuk. Kata muridnya, guru ini bau sekali bangkai ini. Ya, kata Nabi Isa alaihi salam, lihat betapa putih giginya. Kata muridnya, Anda kenapa melihat giginya? Bukankah bau busuknya? Kata Nabi Isa, karena manusia hanya mengeluarkan apa yang dipikirkannya. Jadi kalau kita pikirkan baik, maka keluar di lisan kita baik. Tapi kalau kita pikirkan tidak baik, keluar di lisan kita yang tak baik. Di sini ada kata-kata mutiara, kemudian teko hanya mengeluarkan isi tekonya. Dari kalimat ini tadi. Dia Anda bayangkan pada hewan yang telah jadi bangkai pun beliau masih melihat yang baiknya. Ya, dan ada ramalan di kitab sebelumnya bahwa ada nabi yang terakhir akan datang dengan sifat kemuliaan secara kasih dan sosialnya. Dikira beliau nabi terakhir karena punya kemiripan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jangankan pada hewan, pada tumbuhan dalam suasana perang kata beliau, walaupun sedang emosi jangan cabut tanaman. Sedang Anda ingin nyembelih hewan, saat akan nyembelih pun, kata Nabi SAW, tajamkan pisaunya supaya tidak menyakiti hewannya. Jadi masih dipikirin hewan itu supaya nggak sakit. Supaya nggak menzalimi hewan saat menyembelih. Memang fitrah dia disembelih. Tapi bagaimana menyembelihnya supaya nggak zalim? Tajamkan. Bahkan dalam menajamkan pun dalam fikih nggak boleh depan hewannya. Sabar ya, tunggu sebentar, nggak sakit kok. Nah itu nggak boleh. Kita Anda bayangkan, sifatnya demikian. Makanya kata Nabi Isa, Nabi terakhir bukan saya. Ada yang lebih hebat dibandingkan saya. Ada yang lebih mulia dibandingkan saya. Yang tidak akan tertandingi amalannya oleh Nabi-Nabi sebelumnya. Dialah Ahmad, menunjuk pada aspek ibadahnya kepada Allah. Tafsir paling baik di Al-Bukhari tentang kalimat ini. Nomor hadis 2008 sampai 2010. Khususnya dari hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya oleh para sahabat kaifa kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sifat salat Nabi khususnya di salat malamnya, kata Sayyidah Aisyah kalimat pertamanya, la tas'al an husnihinna wa qulihinna. Kalimat pertamanya, jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya, susah diikutinya, nekat diikuti kemudian harinya. Ya, ada Hudzaifah al-Yamani
Ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Ubay bin Ka'ab. Datang mengikuti Nabi. Allah memang enak. Salat di belakang Nabi. Satu rakaatnya 100 ayat Al-Baqarah. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, nikmat sekali ini. Dikira akan ruku nyambung sampai selesai. 286. Dikira akan ruku nyambung Ali Imran 200 ayat. Dikira akan ruku nyambung An-Nisa 176 ayat. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Baru ruku. Besoknya nggak ikut lagi. Tapi ini menunjukkan kemuliaan yang paling tinggi. Dan manusia yang mulia ini, Nabi yang paling tinggi ini, yang paling istimewa. Anda bayangkan, Nabi yang dipuji oleh semua Nabi-Nabi sebelumnya. Disebutkan isyaratnya oleh lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Quran surah kedua, ayat 129. Disebutkan isyaratnya lewat lisan Nabi Isa. Quran surah 61, ayat yang ke-6. Disebutkan nasabnya sampai dengan Nuh, nasab kenabiannya. Kerasulannya sampai Nabi Nuh alaihissalam. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Nasab kerasulannya disebutkan, nasab kenabiannya disebutkan, nasab kemanusiaannya sempurna dari beliau sampai Nabi Adam alaihissalam. Mukjizat pertamanya ketika lahir, nasabnya sempurna semua. Keluarganya sempurna dari Quraisy. Kalangan baninya Bani Hashim, kalangan terhormat. Anda bayangkan, dia orang gak bisa nyoal. Gak bisa seperti Nabi Syuaib tadi, kamu siapa? Status sosialnya begitu. Nabi Muhammad gak bisa disoal. Karena status sosialnya tinggi, Quraisy orang paling fasih dan terhormat. Bani Hashim kalangan paling dihormati. Nasab nyampe ke Nabi Adam secara manusia. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Abdi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Nasab Rasulnya sempurna. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Quran surah 4 ayat 163. Di kerasulannya sempurna, kemanusiaannya sempurna, keluarganya sempurna, kabilahnya sempurna, akhlaknya sempurna, ibadahnya sempurna. Dan manusia yang sempurna ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahkan dijamin surga sebelum wafatnya. Turun satu surah. Ketika turun Nabi tersenyum. Ditanya oleh sahabat, "Lima tabassamta ya Rasulullah?" Kata beliau, barusan turun, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah siapkan untukmu kenikmatan yang paling banyak di surga. Saking banyaknya, kata Allah, kami akan berikan sampai engkau puas. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Padahal kaidah nikmat itu kalau diberikan gak ada yang puas. Nikmat itu begitu. Kalau diberikan nikmat, gak ada yang pernah puas. Contoh, Anda kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Berarti gak puas dengan sepeda, pengen motor. Kalau sudah punya motor, pengen apa? Mobil. Anda pakai motor, lihat orang bawa mobil, pengen mobil. Kalau sudah punya mobil, pengen apa? Oh, pesawat. Simpan di mana? Nikmat tuh begitu. Nikmat tuh kalau sudah dapat, pengen lagi. Sudah umroh, pengen haji. Sudah haji, pengen haji lagi. Ya, sudah nikah, ya pengen punya anak. Tuh. Yang ini, Bu. Yang ini, Bu. Ya, kalau suami Ibu ada jajaran ini, berarti ini nih. Ya, selalu begitu. Naik, naik, naik. Tapi di surga, ya, begitu kita pengen anggur, ada anggur. Pisang, ada pisang. Minuman ini datang semuanya. Kata Allah kepada Nabi Muhammad, khusus untukmu, wala saufa yu'tika, untukmu saja. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepadamu limpahan nikmat sampai kamu berkata, saya puas ya Allah. Saya ridha. Manusia yang paling sempurna. Dan beliau yang sempurna ini dengan izin Allah, dari kenabiannya, kemanusiaannya, sifatnya, jaminan surganya, memuji kalangan tertentu. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau Anda dipuji oleh orang biasa, ya jangan lupa bahagialah. Tapi kalau yang memuji adalah orang yang telah dipuji Allah dengan segala kemuliaannya, di situ patut kita kejar. Apa objek yang menjadi pujian oleh beliau itu? Karena kalau beliau sudah memuji, artinya amalan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di antara amalan itu, waqala sallallahu alaihi wasallam, dibocorkanlah oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari di kitab ini.